أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها إخواني hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih selalu memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat di atas hidayah Islam dan di atas hidayah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat bisa senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kaum muslimin yang mana mereka sangat yatamanna, sangat berangan-angan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Namun karena faktor keadaan, karena suatu hal mereka tidak bisa untuk datang ke kajian. Antum alhamdulillah setiap malam mungkin sekarang ada jadwalnya. Marilah kita syukuri nikmat yang seperti ini. Saya pernah dahulu ke pesisir selatan, itu ada bahkan di kota di Muko-Muko itu kota, Pak. Dia bilang belum ada kajian tetap di sini, apalagi ke desa-desa. Mereka sangat ingin untuk menghadiri majelis ilmu. Namun ya, karena suatu hal, karena keadaan, mereka tidak bisa untuk menuntut ilmu. Dan kita sekarang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ingat, ini akan ditanya oleh Allah, kesempatan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah dekat ya dari majelis ilmu terkadang enggak mau, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar, kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dekat rumah kita ada orang bagi-bagi uang misalkan. Bagi-bagi uang. Yang hadir 10 juta, tentu akan ramai masjid. Dan ketahuilah ilmu ini lebih berharga daripada uang tersebut. Kita tahu ya, 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ulama sepakat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah, termasuk 2 rakaat sebelum fajar, yang mana pahalanya tersebut ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun hubbu dunia wa karahiyatul maut, karena cinta dunia itulah yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Allahul musta'an. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang salah satu jenis ibadah, yaitu az-zabhu, yaitu menyembelih. Sekarang kita masuk kepada jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu an-nazru, bernazar. Nah, ini batasan kita yang terakhir. Ya, fadhal akhakil, ya, mau baca? Antum mau coba baca nggak apa? Nggak apa? Salah nggak apa? Fadhal akhi. Turid an taqra, fadhal. Ya. Ya. Wa dalilun nadhri, sampai itu ya. Dari itu ulang dari matannya ya, dari perkataan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dari situ aja, enggak apa? 6. Bismillah wa dalilun Qala al-muallif ya, agak 6. Qala al-muallif rahimahullah. Naam, ibda. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Naam. Wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Quran surat Al-Insan ayat 7. Iya. Kemudian syarahnya baca yang di bawah nomor 1 ya. Qawluhu wa dalilun nadri ay dalil qaul nadri. Dalilu ya, diharokati aja semua ya. Semua huruf akhirnya diharokati aja, enggak apa. Ai ya kata. Ay dalilu qaulun nadri. Kauni ya, dia mudhafun ilaih ya. Kaunin nazri ya. Qaulun nadri Ya. minal ibadati qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Naam ya, yakfik. Taib, kemudian jenis ibadah yang selanjutnya adalah bernazar. Al-muallif rahimahullah, kemudian penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain wa dalilun nadri, dan dalil nazar gitu. Jadi nazar itu sebagai suatu ibadah, dalilnya apa gitu. Inilah yang dibawakan oleh beliau. Dalilnya adalah surah Al-Insan ayat yang ke-7. Menyatakan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, hamba Allah yang beriman dan lagi bertakwa kepada, ini sifatnya. Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar dan mereka takut, khawatir pada suatu hari yang mana balasan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan meliputi apa yang mereka lakukan. Artinya pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa ini akan betul-betul Allah tampakkan, akan meliputi itu semua. Kecuali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali orang-orang yang membawa tauhid. Karena orang-orang yang membawa tauhid maka masih ada kesempatannya untuk diampuni oleh Allah. Disebabkan karena luasnya rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'in." Sesungguhnya rahmatku ya ini sangat luas, meliputi segala sesuatu, termasuk mengampuni dosa orang-orang yang bertauhid. Kecuali nggak bertauhid, nggak ada, ya nggak ada ampunan gitu. Orang yang bertauhid nggak ada ampunan Allah bagi mereka. Orang yang mati dalam membawa dosa syirik besar nggak ada. Allah sendiri yang mengatakan, ya, orang yang mempercayai sesajen nggak ada ampunan Allah buat mereka. Makanya sangat getol sekali kita mengingatkan mereka. Ini syirik.
Ya, meskipun mereka terkadang ada juga yang kepanasan. Di media massa ada dukun yang kepanasan. Ya, dukun, ya, pemuja roh-roh yang mereka anggap keramat, ya, para pelaku kesyirikan, ya, ini kepanasan. Kok dibilang syirik? Betul syirik. Perbuatan yang memalingkan ibadah, meminta hanya kepada Allah, mereka tujukan kepada Allah, ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kita katakan adalah perbuatan syirik. Maka harus kita dakwahkan, harus kita sampaikan. Nah, kemudian pensyarah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, dalilu kaunin nadri minal ibadati, dalil bahwasanya nazar itu adalah termasuk bagian daripada ibadah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah taala ini, ya, surah Al-Insan yang sering kita baca, terutama sunnahnya, ya, di rakaat yang kedua pada salat sunnah, pada salat subuh di hari Jumat, ya. Dalilnya adalah dalam surah, ya, Al-Insan ayat ke-7 ini, yufuna bin nadri, mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka. Namun nazar nanti ada dua maknanya. Ya, ada dua. Nazar secara umum maknanya ibadah. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan ini nazar. Namun nazar secara khusus, ini yang mana hukum asalnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama mengatakan makruh, ya, mayoritas mengatakan makruh. Ada juga ulama mengatakan haram. Karena orang yang bernazar ini dia, ya, beribadah itu karena ada imbalannya. Ya Allah, saya akan puasa dua hari, ya Allah, kalau seandainya harus ada imbalannya gitu. Makanya ulama mengatakan nazar yang seperti ini hukum asalnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram, ya, berdasarkan hadis Nabi. Ini akan dijelaskan nanti oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Fadhal akhi. Yang keduanya, penjelasan Al-Imam Ibnu Utsaimin. Wa qawluhu yufuna bid nadri. Nah, iya. Dalilata minal, gimana ya? Ulang lagi. Nomor duanya, akhi. Nomor duanya di itu syarah Syekh Imam Ibnu Utsaimin, ya. Di footnote atau hasyiah yang nomor duanya. Ini nomor satu kan udah. Wajhud dalalati. Ya. Wajhud dalalati minal ayati annallaha. Ini isim anna, ya. Naam. Asna yusni sanaan, ya. Ini wazannya af'ala, yuf'ilu if'alan, namun dia di sini fi'il mu'tal, ya. Asna alaihim bi'ifaihim an-nadhra, ya. Kenapa an-nadhra? Siapa yang tahu alasannya? Nah, ini yang benar baca liifaihimun nadhra. Kalau kita putus bisa juga, ya, karena asal daripada him itu adalah sukun, ya. Liifaihim ini asalnya. Namun karena bertemunya dua sukun antara him dengan huruf alif, ya, alif lam, ya, setelahnya kan sukun juga. Iltiqa'us sakinain, ketika bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama diharokati, biasanya dengan harokat, ya, dhammah kalau kondisinya yang seperti ini. Jadi liifaihimun nadhra, ya, liifaihimun nadhra. Pertanyaannya kenapa dibaca nadhra? Kenapa kok enggak nazri atau nazru? Alasannya apa, akhi? Karena an-nadhra ada sebagai maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi, Ustaz, apa definisi maf'ulun bihi? Itu adalah ismun mansubun waqa'a ba'dal fa'il, ba'dal fi'l wal fa'il. Ya kan? Makna daripada maf'ulun bihi itu adalah isim yang hukumnya mansub, i'rabnya yang terletak atau yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Di sini mana fi'il dan fa'ilnya? Di mana, akhi? Di sini ada namanya, ya kan, al-ismu amila amalal fi'li. Ada isim yang beramal amalan fi'il, dia isim namun beramalan amalan fi'il. Namun isim yang di sini liifaihim, ya. Ifaun, ya, ini mudhaf dengan dhamir hum. Ya, ketika mudhafun ilaih seperti ini,
dia bisa beramalan sebagai amalan fi'il. Seperti itu. Maka kita baca an-nadhru. Seperti itu ya, pemirsa ya? Iya. Lanjut lagi. Wa hadza yadullu ala annaha yuhibbu dzalik. Iya. Wa kullu muhibbu Yadullu ala anna Allah ya yuhibbu dzalik. Ya, lanjut. wa kullu muhibbu billah. Mahbubin. Nah, mahbubin ini adalah isim maf'ul ya, isim maf'ul ya. Naam. Wa kullu mahbubin Ya. lillahi min a'mali Fahuwa ibadati. fahuwa ibadatun ya. Dia sebagai khobar dari huwa. Huwa sebagai mubtada. Fahuwa ibadatun. Naam, khalas. Ya, lanjut aja dikit ya. Ini ada dikit sampai titik ya. Lanjut lagi. Wa yu'ayyidu dzalik Dzalika qauluhu naam. qawluhu wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Naam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wajhud dalalati ini bisa dibaca dua ya. Yumkinu an tuqra'a bi fathid dal ya. Boleh dibaca dengan memfathahkan dal, wa yumkinu dan memungkinkan juga an tuqra'a dibaca kalimat ini bi kasrid dali dengan mengkasrohkan huruf dalnya. Jadi bisa dibaca wajhud dalalati, dalalah da ya. Bisa juga dibaca wajhud dilalati. Ini bisa antum cek di kamus ya. Wajhud dalalati, apa sisi pendalilan dari ayat ini? Dari surah ya Al-Insan ayat 7 ini. Kenapa dia dijadikan dalil sebagai yang menunjukkan bahwasanya nazar adalah bagian daripada sebuah ibadah? Apa sisi pendalilannya itu bagaimana? Istidlalnya seperti apa? Ya. Jadi seorang yang dikatakan faqih, seorang yang dikatakan alim, ini tidak hanya tahu dalil, ya. Tidak hanya tahu dalil, la yakfi bimujarradi fahmid dalil, tidak cukup dengan paham dalil saja. Walakin la budda alaihi an yafhama wajhad dalalah atau an yafhama al istidlala. Maka dia harus tahu juga bagaimana bentuk pendalilan dari ayat itu. Ini harus menguasai usul fikih gitu. Karena dalam usul fikih lah kita akan diajarkan bagaimana memahami nas-nas Al-Qur'an. Kenapa ayat ini dikatakan dalil wajibnya sholat? Apa kaidah-kaidahnya? Itu ada ya dalam buku usul fikih, dalam pembahasan usul fikih gitu. Maka seorang yang mengajarkan ilmu agama ini wajib dia memahami usul fikih meskipun dasar-dasarnya, meskipun dia bukan ahli usuli ya, ahli usul, namun dia memahami kaidah-kaidah dasar. Nah, seperti itu. Wajhud dalalati minal ayat ya, ini ya sisi pendalilan dari ayat tersebut, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala asna alaihim. Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 7 itu memuji mereka yang menunaikan nazar. Ya. Li'ifaihimun nadhra, karena mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wahaza, dan ini ya dulu menunjukkan ala bahwasanya annallaha yuhibbu dzalik, bahwasanya Allah mencintai perbuatan itu. Karena Allah tidak akan memuji sesuatu yang Allah tidak sukai gitu. Jadi kenapa nazar itu sebagian daripada ibadah? Karena Allah memuji orang yang menunaikannya. Jadi menunaikannya itu yang ibadah. Kalau nazarnya kita katakan nazar dalam pengertian umum itu ibadah. Namun nazar dalam pengertian khusus yaitu seseorang beribadah karena dia mewajibkan sesuatu yang hukum asal yang enggak wajib. Namun dia wajibkan untuk mencapai suatu keinginannya, suatu maksudnya. Ini hukum asal nazarnya itu bukan ibadah. Malahan ulama mengatakan makruh. Namun setelah dia bernazar itu baru jadi ibadah. Jadi menunaikannya itu yang ibadah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan yufuna bin nadri, orang yang menunaikan nazar. Ya. Tapi kalau nazar secara umum memang ibadah. Kalau nazar pengertian yang kedua itu hukum asalnya itu makruh. Berarti itu sesuatu yang bukan ibadah. Hukum asal. Namun setelah dilakukan, nah itu baru wajib ya. Wa hadza yadullu ala anna Allah yuhibbu dzalik, dan ini menunjukkan ya
Allah mencintai hal itu, yakni seorang yang menunaikan nazarnya tersebut. Wa kullu mahbubin lillahi, dan setiap yang Allah cintai, yang dicintai oleh Allah, minal a'mali, daripada perbuatan, fahuwa ibadatun, itulah yang dikatakan ibadah. Ini ibadah menurut istilah ya. Ibadah itu ada dua. Ibadah itu kan diambil dari bahasa Arab, yaitu ya abida, ya apa, abada ya'budu, ibadatan. Ya, secara bahasa artinya ibadah itu adalah at-tazallul, ya, adalah menundukkan diri, wal khudu', dan merendahkan diri, wal inqiyad, tunduk. Itu mana ibadah at-tazallulu wal khudu'u wal inqiyadu. Nah, ini ya asalnya. Namun secara istilah, ya, para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perkataan, perbuatan, zahirati wal batinah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi segala yang Allah cintai tersebut, ini adalah ibadah. Ibadah. Wa yu'ayyidu dzalika qawlu sebagai fa'il dari yu'ayyidu. Wa yu'ayyidu dzalika di sini sebagai maf'ul bih ya. Wa yu'ayyidu dzalika qawluhu, dan yang menguatkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada suatu hari. Nah, ini menunjukkan mereka ini orang yang Allah puji gitu. Mereka adalah sangat takut ya, khawatir mereka ketika di dunia ini ya, ketika di dunia dulu mereka khawatir pada suatu hari Allah akan membalasi. Balasan Allah meliputi segala sesuatu dari perbuatan salah yang dibuat oleh manusia. Ya, termasuk orang yang bertauhid, kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosanya ada kemungkinan disiksa oleh Allah. Namun bedanya orang yang bertauhid tidak kekal sisaannya. Ya, jangan pula kita merasa pede ya, kita harus ada rasa khauf. Ya, jangan hanya roja, ya, harap saja. Udahlah, saya kan bertauhid nih, ya. Jangan pede gitu. Belum tentu ya. Belum tentu Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu. Maka seorang muslim itu selalu takut kepada Allah, selalu bertobat. Takut akan melahirkan rasa ingin kembali kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada hewan buas. Kalau takut kepada hewan buas, kita akan menjauh, ya kan, lari dari hewan buas terus. Namun kalau takut dengan Allah, kita senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang tidak takut dengan Allah akan menjauh, ya, tidak peduli dengan syariat Allah, dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah itu bukan dilihat dengan amal solehnya, tidak, namun dilihat dari bagaimana dia meninggalkan larangan Allah. Boleh jadi orang rajin sholat, ya masya Allah saja zahirnya, pokoknya dia maksiat di luarnya. Ada orang kayaknya dia sholat wajib aja di masjid, ya kan, namun dia dengan maksiat itu sangat benci, sangat jauh. Ini orang yang takut kepada Allah. Jadi apa barometer orang dikatakan takut kepada Allah? Jangan lihat ibadah banyak yang lakukan, enggak, bagaimana dia berhadapan dengan maksiat, ya, seperti itu. Semakin dia jauh benci dengan maksiat, itulah yang dikatakan orang yang takut kepada Allah. Ini enggak puasa hebat ke masjid, riba ya juga, ini enggak takut sama Allah ini. Ya, ini bahaya orang ini ya. Jangan bilang, oh dia kan soleh Ustaz, ke haji setiap tahun, maka riba enggak? Iya, enggak soleh gitu. Karena orang yang soleh itu adalah orang yang takut menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Gayanya soleh tapi koruptor ada juga, Pak. Bahkan dia nyumbang ke masjid ada juga. Rupanya dia koruptor, dia korupsi. Ya, punya proyeknya haram semua sistemnya ya. Suap sini, injak sini. Nah, ini bukan orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang jauh dari larangan-larangan Allah. Meskipun ibadahnya mungkin yang wajib-wajib aja, yang sunnahnya sedikit dia. Namun yang larangan itu yang dia jauhi. Dijauhi syirik, dia jauhi bid'ah. Ini orang yang takut kepada Allah nih. Jadi orang yang enggak zikir berjamaah itu orang takut kepada Allah itu. Pak, kenapa enggak zikir? Saya takut. Gampang saya zikir berjamaah, tinggal ikut aja. Tapi saya takut kepada Allah. Ya, kelak akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau menyelisih sunnah Rasulmu? Kenapa engkau membuat sesuatu yang Rasulmu larang gitu? Iyyakum wal muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Jauhilah perkara-perkara baru, bid'ah jauhi gitu. Nah, ini.
Ya, meskipun sholatnya biasa-biasa aja, tapi dengan bid'ah dia anti, ini orang takut kepada Allah. Tapi kalau sholatnya luar biasa, kan nggak apa-apa lah ya. Kita cari hati manusia ini, itu bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak mau zikir berjamaah, kan nggak apa-apa gitu. Ini bid'ah apa? Ya. Saya takut kepada Allah. Kalau saya nggak takut sebenarnya enak lah saya. Bisa Bapak senang sama saya ya. Ya kan, saya ikut juga zikir berjamaah. Ya kan, saya diterima di masyarakat. Tapi saya takut kepada Allah. Bid'ah itu nggak main-main ya. Ya, bahkan dalam hadis sahih ya, Nabi mengatakan, ya kan, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Muhdisan ini pelaku bid'ah ya. Ya, isim fa'il dari ahdatha. Kalau ahdatha orang yang berbuat bid'ah. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa nazar itu bagian daripada ibadah? Karena orang yang menunaikannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut lagi. Antum 6. Yang kalimat selanjutnya, ya. Wa'lam anna an-nadra alladhi imtadahallahu hu, ya, sebagai fa'il hu, imtahadallah. Naam. Ha'ula'il qa'imina bihi wa huwa jami'ul ibadati allati faradaha Allah 'azza wa jalla. Naam. Fa'inal ibadati al-wajibata idza syara'a fiha al-insanu faqadil tazama biha. Naam. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala tsumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq. Naam. Baik. Kemudian kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah. Nah, ini ya, ini kalau orang Arab bilang seperti wa'lam, ini menunjukkan sesuatu itu penting gitu. Ya. Dan ketahuilah, i'lam rahimakallah misalkan. Ini lil intibah ya, untuk supaya orang itu betul-betul ya mengerahkan semua pendengarannya, semua indranya, supaya betul-betul mencermati apa yang dikatakan oleh orang yang mengucapkan i'lam ya akhi, gitu kan. I'lam annallah, ini supaya kita betul-betul memperhatikan, supaya enggak lirik kanan lirik kiri ya, supaya fokus gitu. Makanya beliau mengatakan memulai dengan fil amr di sini. Wa'lam, dan ketahuilah anna an-nadhra alladhi imtadaha Allah taala haula'il qa'imina bihi, sesungguhnya nazar yang Allah memuji mereka yang melakukannya, al-qa'imina yang mendirikannya, yaitu yang melaksanakannya, melakukannya sama aja. Huwa, dia adalah jami'ul ibadatil lati faradaha Allah azza wa jalla. Ini makna yang pertama. Jadi makna nazar yang pertama adalah jami'ul ibadat ya, seluruh ibadah-ibadah allati faradaha Allah, yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan Allah azza wa jalla. Fa innal ibadati alwajibata. Alwajibata ini sebagai naat ya dari al-ibadati. Kenapa al-ibadati? Karena dia di sini mansub, dia isim inna. Karena dia adalah jamak mulhaq ya, dengan jamak muannats salim, maka tanda nasabnya dengan apa? Kasroh. Maka dibaca fa'inal ibadati, enggak ibadata atau ibadatu ya. Al-wajibata, kenapa al-wajibata dibaca fathah? Karena dia isim mufrad ya. Maka isim mufrad ketika dia apa namanya itu, ketika dia mansub, maka tanda nasabnya dengan fathah gitu. Fa innal ibadatil wajibata, karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang diwajibkan, idza syara'a fil insanu, apabila seseorang telah memulai, syara'a di sini artinya ibtada'a, memulai ya. Apabila seorang itu telah memulai melakukannya, faqadil tazama biha, maka dia harus konsekuensi ya. Dia harus betul-betul menunaikan ibadah tersebut kalau sudah dimulai gitu ya. Contoh kita sholat, ketika kita sudah sholat Allahu Akbar, jangan dibatalkan itu. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah. Jangan kalian batalkan sholatmu. Ketika seorang itu sudah memulai suatu ibadah, maka dia harus iltizam. Iltizam itu harusnya dia harus apa bahasa kita ya? Harus menjaganya. Harus
Harus konsisten ya, harus konsisten dengan amalan tersebut kalau sudah kita mulai melakukan amalan tersebut. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, dan dalil hal itu ya, bahwasanya ibadah wajib apabila seseorang sudah memulai melakukannya dia harus konsisten menjaganya, harus dia sempurnakan ibadah itu adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 29. Ini adalah tentang namanya itu masalah nazar ya. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka yaqdu menunaikan di sini artinya membersihkan ya diri mereka. Ini ayat ini bercerita tentang masalah haji ya tentang masalah haji. Makanya dalam soal haji ya, kemudian mereka ya kan membersihkan diri mereka, wal yufu, dan hendaknya mereka menunaikan nuzurahum, nazar mereka ya, wal yatawafu, dan hendaknya mereka tawaf ya, bil baitil atiq. Di al atiq itu nama lain daripada Ka'bah ya, jadi Ka'bah itu namanya Baitullah, rumah Allah, juga memiliki nama apa ya, Baitul Atiq ya. Baik, lanjut lagi. Jadi makna nazar ya ada dua ya. Makna nazar yang pertama tadi apa lagi? Jami'ul ibadati allati faradaha Allah. Seluruh ibadah yang wajib ini namanya nazar. Itu makna nazar secara umum. Namun yang sering dilakukan nazar makna yang kedua ini. Nah, ini yang akan beliau jelaskan nazar makna yang kedua. Fadhil lagi, lanjutkan. Wasil, lanjutkan. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه Insani ya. إلزام الإنسان Nafsahu ya. Nah. Bisyai'in ma itu. Ya, ma ini sebagai sifat dari syai' ini ya. Lanjut. Ta'atan itu. Lillahi ghairu wajibatin. Ya, makruhun ya. Makruhun, wa qala ba'dul ulama'i innahu muharramun ya. Ya. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri wa qala innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Nah, ini sekarang beliau menjelaskan kepada kita, Imam Ibnu Utsaimin, makna nazar yang kedua. Ini yang hukum asalnya makruh, sebagian ulama mengatakan muharram, haram gitu. Wan nadri, nazar alladzi, yang maknanya adalah huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Seorang manusia mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang hukum asalnya bukanlah kewajiban. Au ta'atan lillahi, atau sebuah ketaatan kepada Allah. Ghairu wajibatin, yang hukum asalnya bukanlah wajib. Contoh ya, Pak, ya Allah, kalau seandainya aku bisa umroh, saya mau memberi makan 2 orang fakir miskin hari Sabtu misalnya ya. Hukum asal memberi makan tadi nggak wajib, namun dia ilzam ya, dia mewajibkan dirinya gitu. Kalau seandainya Allah mengabulkan suatu keinginannya, suatu permintaannya, dia wajibkan dirinya untuk melakukan sebuah ibadah yang tadinya hukum asalnya sunnah. Itu yang dimaksud dengan ilzamul insani nafsahu. Seseorang manusia ilzam, mewajibkan nafsahu, bagi dirinya, bisyai'in ma, dengan sesuatu ya yang hukum asalnya sunnah. Itu maksud bisyai'in ma ya. Au ta'atan lillah, atau suatu ketaatan kepada Allah, ghairu wajibatin, yang mana hukum asalnya tidak wajib. Apa hukum nazar yang seperti ini? Lihat khobarnya di sini, makruhun. Maka hukumnya apa? Makruh, ditinggalkan dapat pahala. Paham ya Pak ya? Jadi nazar ada 2 maknanya. Apa akhi? Mana nazar yang pertama tadi apa? Seluruh ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian nazar yang makruh itu nazar yang seperti apa? Iya, dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Coba Bang Ijal, nazar yang seperti apa yang makruh itu?
Ya pakai bahasa Jambi be ya, dengan bahasa sendiri. Nazar yang makruh itu adalah seseorang dia ini mewajibkan untuk melakukan sebuah ibadah, padahal ibadah itu tidak wajib, untuk supaya Allah mengabulkan apa yang dia inginkan gitu. Ini ya. Ya. Karena nazar ini yang seperti ini ya ulama mengatakan nggak ada artinya gitu. Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah bisa mengabulkan kehendak bukan karena ibadah yang dia lakukan, bukan karena ibadah yang dia wajibkan itu. Ya Allah, kalau seandainya saya bisa umroh, saya beri orang makan, Allah akan membuat dia umroh kalau Allah mentakdirkan, bukan karena dia ngasih makan itu. Iya seperti itu. 6. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebahagian para ulama, innahu muharramun, sesungguhnya hukum nazar seperti itu adalah haram. Kenapa? Ini adalah ta'lil. Lam ta'lil ini menyebutkan sebabnya. Kenapa? Apa sebabnya? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nazri, telah melarang nazar seperti itu. Wa qala, lantas Nabi bersabda, innahu la ya'ti bi khairin, nazar seperti itu tidaklah mendatangkan kebaikan, kata Nabi. Enggak ada kebaikannya, ya kan? Karena sesuatu itu terjadi karena takdir Allah gitu, bukan ya karena nazarnya itu gitu, kan seperti itu. Wa inna ma yustakhraju bihi, karena nazar yang seperti itu akan muncul ya, akan keluar minal bakhili, dari orang pelit beribadah itu. Dia kalau beribadah ya, kalau seandainya ada kehendaknya dengan Allah, ya Allah saya akan membaca ya Al-Quran bila ada bilanya ya, bila engkau ya Allah ya berikan aku rezeki sehingga aku bisa beli rumah lagi gitu. Kalau aku bisa beli rumah lagi Allah, aku akan puasa. Berarti dia puasa karena ada embel-embel gitu. Makanya Nabi mengatakan wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Ya kan, nazar yang seperti itu akan muncul dari orang-orang pelit gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan haram. Namun kalau sudah dinazarkan wajib, nggak boleh dilakukan kalau seandainya terbukti ya. Dia bernazar ingin puasa, kalau seandainya tercapai hajat kebutuhannya, ternyata tercapai dengan takdir Allah, bukan karena nazar yang karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menunaikan nazar tersebut. Kalau seandainya dia tidak tunaikan, maka dia berdosa. Karena sesuatu yang sudah dinazarkan hukumnya wajib lagi, meskipun hukum asalnya sunnah. Yang wajib boleh enggak usah ya Allah, kalau seandainya saya bisa lulus ujian saya mau sholat subuh berjamaah, enggak bisa, karena sudah wajib itu baginya. Enggak dinazar pun dia harus wajib gitu menunaikan, enggak bisa gitu ya. Nah, maka nazar seperti ini adalah ketaatan ghairu wajibatin ya, yang hukum asalnya tidak wajib. 6. Dazan. Taib, karena ada suatu hajat dan keperluan kepentingan, mungkin kajian kita sampaikan ya sampai surah Isya ini saja ya, karena ada sebuah keperluan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.